Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif atas nama Ibu Sukmawati, mahasiswa PPG Daljab, batch 1 tahun 2024, Rombel PAI kategori 21.1, LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo pada hari ini, Rabu 11 September 2024, dibuka dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali pelaksanaan ujian pada hari ini, silakan Ibu praktikan atau mengimplementasikan modul ajar dengan menggunakan pendekatan PJBL dengan durasi waktu yang diberikan 20 menit dimaksimalkan, Bu. Langsung saja saya persilakan kepada Ibu Sukmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, wallahu akbar. Alhamdulillah, hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Jadi pertama-tama marilah kita bersyukur karena kita masih dikasih kesempatan kesehatan untuk berkumpul di sekolah kita tercinta ini. Ya, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi yang mengangkat kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Semua hadir hari ini? Hadir ya? Coba cek temannya, ketua kelas. Iya, hadir semua. Oke. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Sudah siap belajar? Sudah siap. Ya, mana siapnya? Ya, itu yang jalan-jalan tolong duduk, kemudian duduk dengan tertib. Dirapikan tempat duduknya. Kemudian yang pakai topi, tolong nak. Jangan pakai topi kalau di kelas. Iya, terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya karena kita sudah siap, itu artinya kita berdoa dulu sebelum pelajaran hari ini kita mulai. Ya, tolong nak Dedi, tolong dipimpin temannya untuk berdoa hari ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Iya. Terima kasih Nak Dedi yang sudah memimpin doa. Baik, hari ini kita belajar di bab 3 yaitu tentang indahnya etika pergaulan Islami dan komunikasi Islami. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu. Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Siapa? Iya, Nak Hai. Apa itu? Oke, Nak Hairudin, silakan. Apa? Ya, tentang jujur dan menepati janji. Oke, ada yang tahu? Siapa yang tahu apa itu jujur dan menepati janji? Siapa? Oke, Nasamsi, coba apa itu jujur? Oke, apa nak? Oke, perkataan yang sesuai dengan kata hati. Kalau menepati janji? Oke, menepati janji itu apabila kita berjanji maka kita harus menepatinya. Oke. Jadi anak-anakku sekalian perlu tahu kenapa Ibu bertanya apa yang minggu lalu kita pelajari karena
pelajaran hari ini yang akan kita pelajari itu sangat erat kaitannya. Jadi antara jujur dan menepati janji itu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan etika pergaulan Islami. Karena keduanya merupakan prinsip-prinsip penting dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial. Dengan demikian, jujur dan menepati janji merupakan bagian yang tak terpisahkan dari etika pergaulan Islami yang menekankan pentingnya membangun hubungan sosial yang sehat, harmonis, dan penuh kepercayaan. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke pelajaran kita hari ini, yaitu tentang indahnya etika komunikasi dan indahnya etika pergaulan Islami, maka kita harus tahu tujuan pembelajarannya dulu, ya. Jadi ada 3 yang harus kita capai. Oke, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian etika pergaulan Islami dan komunikasi Islami. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya etika pergaulan Islami dan komunikasi Islami. Oke, nah untuk itu, untuk lebih memahami tentang materi kita pada pagi hari ini, maka Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi anak-anakku sekalian pasti suka ya menonton video. Oke, jadi Ibu harap pada saat video saya putar, tolong ya, ini anak-anakku tolong jangan ribut. Jadi semua itu mata harus fokus ke depan. Harus mengamati videonya. Karena jangan sampai nanti ibu bertanya apa yang kalian dapat tangkap dari video tersebut. Kemudian kalian tidak bisa menjawab. Nah di situ kan bisa terbaca kalian tidak memperhatikan video. Oke, jadi kita simak ya videonya bersama-sama. Ibu akan menampilkan. Ya, sudah dilihat? Apa kabar anak-anakku dimanapun kalian berada? Ibu doakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Pengertian etika bergaul. Etika bergaul dalam Islam adalah seperangkat aturan dan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam tentang bagaimana seorang muslim seharusnya berinteraksi dengan orang lain, baik sesama muslim maupun non-muslim. Etika ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari cara berbicara, bersikap, hingga menjalin hubungan dengan orang lain. Prinsip-prinsip dasar etika bergaul. 1. Kesopanan. Bersikap sopan dan santun dalam berbicara, berpakaian, dan bertingkah laku. 2. Kejujuran. Selalu berkata jujur dan menghindari kebohongan. 3. Keadilan. Memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang status sosial, ras, atau agama. 4. Kesabaran. Menjaga kesabaran dalam menghadapi segala situasi dan orang lain.
5. Toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. 6. Saling tolong-menolong, bersedia membantu sesama yang membutuhkan. 7. Menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, seperti ghibah atau menggosip, namimah atau adu domba, dan fitnah. Contoh penerapan etika bergaul dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam keluarga, menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan menjaga silaturahmi. 2. Di lingkungan masyarakat, bertetangga baik, ikut serta dalam kegiatan sosial, dan menjaga kebersihan lingkungan. 3. Di tempat kerja, bekerja sama dengan rekan kerja, menjaga rahasia perusahaan, dan menghormati atasan. Implementasi etika bergaul dalam perspektif Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik kepada sesama, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak mengandung ajaran tentang etika bergaul yang dapat menjadi pedoman hidup bagi setiap muslim. Pengertian Bu, dilanjutkan ke Bu. komunikasi Islami Bu, adalah untuk share medianya. proses penyampaian pesan atau informasi yang Oke. Nah, itu tadi video yang Ibu tampilkan tentang materi etika pergaulan dan komunikasi Islami. Nah, tentu anak-anakku sekalian paham ya, dan melihat tadi tayangannya bahwa etika pergaulan itu dan komunikasi Islami mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan sesama manusia dengan cara yang baik, sopan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita akan dapat membangun hubungan sosial yang lebih baik dan menjaga kedamaian dalam masyarakat. Nah, kenapa kita penting mempelajari etika pergaulan dan komunikasi Islami? Tentu karena yang pertama dikarenakan dalam etika bergaul terdapat salah satu unsur Islam, iman, dan ihsan. Nah, salah satu juga contohnya seperti etika pergaulan terhadap yang lebih tua. Nah, kalian pasti punya orang tua atau kakak, om, kakek, nenek, dan sebagainya. Nah, etika kita itu harus menghormati beliau ya. Jadi kita harus hormat kepada orang yang lebih tua. Nah, sama dengan orang yang teman sebaya kita. Jadi kita bukan cuma hormat terhadap yang lebih tua, tetapi kita juga harus hormat kepada orang teman sebaya kita ataukah lawan jenis kita dan sebagainya. Nah, tentu ada cara-caranya. Itu mengapa kita perlu mempelajari materi ini. Jadi salah satu contohnya misalnya etika kita dalam bergaul dengan teman sebaya. Contohnya satu, misalnya ketika kita bertemu, kita harus beri salam. Kita harus menyapanya, bertutur kata dengan baik, sopan, santun. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke kegiatan kita selanjutnya? Oke. Jadi Ibu harap paham ya anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Jadi di materi ini kita akan berdiskusi atau kerja kelompok bersama teman-teman. Nah, Ibu ingin bagi kelompok. Saya ingin dari ujung kanan sampai terakhir tolong
hitung ya 1 sampai 3 karena Ibu akan membagi 3 kelompok. Misalnya 1 berkumpul dengan nomor 1, 2 berkumpul dengan nomor 2, dan 3 berkumpul dengan nomor 3. Iya, coba. Mulai menghitung sebelah kanan. Mulai dari Nak Misma. Iya. Oke, sudah ya? Iya. Ibu harap silahkan bergabung dengan teman kelompoknya yang sama-sama mendapat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Iya, oke. Oke, kelompok 1. Siapa ketua kelasnya? Ketua kelompoknya. Oke, Nak Misma. Iya. Yang kedua, siapa ketua kelompoknya? Oke, Nak Jumriani. Kelompok 3, siapa ketuanya? Iya, Nak Dedi. Oke. Nah, sebelum itu ada hal-hal yang Ibu akan nilai dalam pengerjaan kelompok ini. Jadi yang pertama itu Ibu akan melihat kerjasamanya ya. Jadi kalau kita itu kerja kelompok, namanya kerja kelompok, ya maka kita harus kerjasama, bukan kerja sendiri. Jadi kekompakannya ya. Bagaimana kerjasama kalian dalam melaksanakan diskusi kelompok. Nah, oke. Sudah ya. Nah, Ibu minta masing-masing ketua kelompok ke depan ambil LKPD-nya. Nah, ayo nak cepat. Oke, sudah. Ya, duduk. Tolong duduk, jangan ribut. Duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah ya? Oke, sudah. Ya, sudah lihat semua LKPD-nya? Sudah. Oke, coba dibaca di situ. Yang pertama, tugas pertamanya itu tentang studi kasus ya. Yang pertama tentang situasi yang ada di keluarga kalian. Misalnya, coba apa yang Anda mendengar adik Anda berbicara tidak sopan kepada orang tua. Silahkan anak-anakku tuliskan bagaimana kalian menyikapi atau mengatasi situasi seperti ini dengan menggunakan prinsip-prinsip etika pergaulan yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, yang kedua itu coba misalnya di sekolah ini. Coba baca di LKPD-nya ada di situ. Misalnya Anda mengalami perbedaan pendapat dengan rekan kerja seperti kita ini di diskusi, ada yang berbeda pendapat yang sedang dikerjakan. Nah, bagaimana Anda akan mengkomunikasikan pendapat Anda dan mendengarkan pendapat rekan kerja sesuai dengan etika yang Islami ya. Oke. Jadi Ibu harap saling kerja sama ya. Jadi sudah tahu ya. Kalau ada yang tidak dipahami, tolong bertanya. Jangan saling bertanya sama temannya. Akhirnya tidak selesai-selesai. Jadi tolong ke Ibu bertanya atau angkat tangan. Oke. Jadi silakan dikerjakan. Ibu akan beri waktu 5 menit. Ya. Jadi tolong ini Nak Sansi tolong dibantu teman tak jangan cuma ketawa-ketawa, jalan-jalan, ganggu temannya. Jadi tolong ya, duduk diam membantu temannya. Jadi ingat ya kesepakatan kita sebelum memulai diskusi tadi yang akan Ibu nilai itu kekompakan kalian. Oke. Sudah ada yang sudah? Oke, kelompok 2 sudah katanya. Oke. Kelompok lain ada? Oh iya. Kelompok 3 juga sudah? Iya, sudah. Kelompok 2 bagaimana? Oh tinggal sedikit. Oke, silahkan nak dikerja cepat. Kerja sama. Oke, berarti sudah ya? Oke. Nah, Ibu minta masing-masing perwakilan. Jadi tidak mesti di ketua tak, tetapi perwakilan saja silakan mempresentasikan
hasil diskusi kalian pada pelajaran kali ini. Silahkan. Oke, kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 2 dulu. Nak Jumriani. Ya, silahkan. Oke, bagus. Ya, beritahu tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 1. Nabi Maya, silakan. Luar biasa. Oke, beri juga tepuk tangan. Oke, kelompok 3. Siapa orang? Karena semua rangkaian pembelajaran kita hari ini sudah hampir selesai, jadi Ibu minta siapa yang bersedia untuk menyimpulkan pada pelajaran kita hari ini tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami. Siapa? Ayo. Angkat tangannya. Oke, Nak Sahra ini. Silakan, apa itu, Nak? Silakan disimpulkan. Iya, betul sekali. Jadi etika pergaulan dan komunikasi Islami itu mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan sesama manusia dengan cara yang baik, yang sopan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kita akan dapat membangun hubungan sosial yang lebih baik dan menjaga kedamaian dalam masyarakat. Oke. Sudah ya. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Iya, alhamdulillah. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugasnya tadi ataukah mempelajari materi tadi? Oh iya, oke. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, kalau sudah, jadi, oh iya, Ibu belum menilai ya. Jadi, Ibu akan menyampaikan penilaian Ibu terhadap kerja kalian tadi. Nah, kalau kelompok 1 itu mendapatkan nilai 99 ya. Oke, beri tahu tepuk tangan. Oke. Yang kedua, nah. Yang tertinggi kedua, kelompok 3. Oh iya, Ibu lupa. Kenapa Ibu kasih nilai 99? Karena kekompakannya bagus, kerjasamanya bagus ya. Dan hasilnya juga bagus. Nah, yang kemudian kelompok 3 itu mendapat nilai 95. Nah, lumayan juga dengan kerjasamanya. Nah, kelompok 2 mendapat nilai 80 ya. Karena sudah bagus juga, tapi belum terlalu maksimal ya. Jadi Ibu harap pada materi selanjutnya
mohon dimaksimalkan pekerjaannya ya. Oke, terima kasih Nak. Iya, jadi sebelum Ibu mengakhiri materi kita, ada yang mau bertanya? Oh, sudah paham semua? Oke, jadi Ibu sampaikan ya, bahwa materi kita minggu depan itu tentang menjadi generasi toleran dan sudah ya, menjadi generasi toleran. Oke, jadi Ibu harap kalian baca-baca itu materinya. Jadi pada saat di sekolah sudah ada MIDI tahu. Oke? Iya. Oke, kalau seperti itu kita akan menutup pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Ya, dan doa pulang setelah belajar. Dipimpin oleh siapa lagi? Ketua kelas lagi. Oke, Nak Miss Maya. Oke, silakan Nak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Oke, selesai ya. Iya, marilah kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu Nur Haji, Ibu Sukmawati ya, silakan dikembalikan pengaturannya ke galeri. Tampilannya ke galeri, silakan dikembalikan. Sudah, Bu. Ya, kita langsung masuk ke tahap berikutnya di uji pengetahuan. Ibu sudah siap? Ya, Bu. Siap ya? Ya. Baik, yang pertama hal yang perlu saya konfirmasi terkait dengan teori belajar. Teori belajar yang ingin saya dengarkan penggambaran dari penjelasan Ibu itu terkait dengan teori belajar behavioristik. Di Behavioristik. itu ya silakan nanti langsung diberikan contoh konkretnya dari penjelasan, kemudian langsung berikan contoh konkretnya. Silakan. Iya, terima kasih Bu. Behavioristik yaitu menekankan perubahan tingkah laku yang dapat diamati melalui pengalaman dan interaksi sosial. Contoh konkretnya itu seperti behavioristik. Misalnya kemampuan peserta didik terhadap materi etika pergaulan Islami dan komunikasi Islami. Contohnya itu guru memberikan penjelasan yang jelas tentang etika pergaulan Islami, misalnya pentingnya berbicara sopan, menghormati orang lain, tidak menghibah. Itu, Bu. Yang berikut rumusan dari dari penyusunan untuk tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran untuk penerapan kurikulum merdeka dalam penyusunan modul ajar. Silakan. Alur tujuan dan alur tujuan pembelajaran, TP dan ATP. Oh, TP dan ATP. Jadi alurnya itu yang pertama menganalisis kebutuhan karakteristik siswa. Yang kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kemudian merumuskan bahan materi.
Selanjutnya itu membentuk metode-metode pembelajaran, kemudian menentukan sumber dan media pembelajaran, penilaian dan observasi, evaluasi. Itu mungkin. Coba saya belum lihat untuk penggambaran dari contoh konkretnya, belum saya temukan. Oh, contoh. Misalnya, peserta didik dapat menjelaskan. Sebutkan dulu TP apa, kemudian dirumuskan ke ATP dia seperti apa. TP itu tujuan pembelajaran yang menjelaskan apa yang diharapkan peserta didik dan dapat dilakukan setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian contohnya misalnya peserta didik dapat menjelaskan pengertian etika komunikasi dan pergaulan Islami. Nah, yang kemudian alur tujuan pembelajarannya yaitu urutan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, contohnya itu misalnya bagaimana peserta didik dapat menjelaskan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Begitu, Bu. Yang berikut perbedaan asesmen sumatif dan sumatif. Asesmen diagnostik yaitu asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran, misalnya kita memberikan pertanyaan pemantik terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua, asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran, seperti ulangan harian. Kemudian asesmen sumatif itu seperti penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran seperti ujian akhir semester. Mungkin itu, Bu. Sudah. Coba digambarkan rancangan dari penyusunan modul project. Penyusunan modul project. Penyusunan modul project yang pertama petunjuk, misal P5. Oke, misal yang pertama itu kita menentukan profil modul. Kemudian temanya atau judulnya, kemudian fase atau jenjang sasaran, kemudian durasi kegiatan atau waktunya. Yang kedua itu tujuannya. Tujuannya itu yang ingin kita capai, misalnya rubrik pencapaian, berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Kemudian yang ketiga, aktivitas atau alur aktivitas proyek profil. Kemudian asesmennya. Itu, Bu. Dijelaskan alurnya, Bu. Kalau di alur itu di proyek saya terdiri dari 4. Yang pertama itu ada pengenalan, yang kedua ada kontekstualisasi, yang ketiga ada aksi, kemudian yang terakhir refleksi dan tindak lanjut. Itu, Bu. Untuk penyusunan PTK. Penyusunan PTK yang pertama adalah halaman. Yang kemudian yang kedua judul.
Saya langsung diberikan penjelasan ya terkait dengan pengalaman Ibu menyusun PTK dari LK 11, LK 12 ya. Jadi dari sistematika penyusunan PTK beserta lampirannya. Iya. Baik, penyusunan yang saya lakukan kemarin itu sebelum saya mengambil judul, saya mengidentifikasi dulu eh, em, siswa saya. Misalnya metode yang saya gunakan sebelum, misalnya metode yang saya gunakan dalam pembelajaran, bagaimana apakah metode yang saya gunakan saat ini dapat merubah prestasi belajar siswa. Nah, di situ saya lihat. Nah, kemudian setelah itu saya mengambil mengangkat sebuah judul yaitu tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Foursquare pada materi menjadi generasi tolerans dan membangun harmoni intern dengan dengan kurban. Nah, setelah itu saya ingin melihat apakah setelah saya menggunakan metode tersebut akan ada perubahan atau bagaimana. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya itu dalam menyusun PTK atau merancang PTK, yang pertama itu halamannya, kemudian kita judulnya, kemudian kata pengantarnya, daftar isinya, kemudian di bab 1 itu namanya pendahuluan. Di pendahuluan itu terbagi lagi yang namanya yang pertama latar belakang masalah, yang kemudian pembatasan dan rumusan masalah, selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, di bab 2 itu kerangka teori. Nah, kerangka teori ini terbagi lagi. Yang pertama seperti landasan teori, yang kedua penelitian terdahulu, dan yang terakhir, yang ketiga hipotesis penelitian jika ada, misalnya. Yang ketiga, bab 3 itu tentang metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian, kedua variabel penelitian, populasi dan sampel, kemudian jenis sumber dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis dan pengujian hipotesis jika ada. Itu, Bu. Yang berikut terkait dengan, coba Ibu bedakan ya langkah pembelajaran dengan menggunakan PBL dan PJBL. Langkah pembelajaran PJBL dan PBL. Oke. Langkah PBL itu berbasis masalah. Nanti langsung disertai contoh ya, silakan nanti disertai contoh. Jangan dia teoritis ya, dijabarkan contohnya. Contoh PBL, Bu. Oke. Langkah, dijelaskan dulu langkahnya, kemudian diberikan contoh. Contoh itu langsung dipraktikkan. Silakan. Sintak-sintaknya itu yang pertama perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran di situ ada identitas tujuan pembelajaran. Kemudian analisis kebutuhan siswa. Kemudian rancang materi sumber belajar. Rencanakan metode atau strategi pembelajaran yang akan kita gunakan. Kemudian rancang alur pembelajaran dan persiapan alat dan media. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Di pelaksanaan pembelajaran terdiri misalnya pendahuluan, kemudian aktivitas pembelajaran, pemantauan dan dukungan, penilaian formatif, dan penutupan dan evaluasi. Itu, Bu. Sudah, Bu.
Sudah, Ibu. Eh, terkait dengan materi ya, di materi bidang studi, apa yang Ibu ketahui tentang zakat? Zakat. Ya. Dan bagaimana membelajarkan materi zakat pada peserta didik dengan menggunakan pendekatan PJBL. Silakan. Iya. Pengertiannya zakat dengan apa tadi, Bu? Hanya zakat yang Ibu pahami tentang materi zakat, kemudian bagaimana Ibu mengimplementasikan materi tersebut. Jadi dipraktekkan. Oh iya. Oke. Misalnya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengertian zakat. Nah, zakat salah satu kewajiban umat manusia, umat muslim adalah membayar zakat. Jadi zakat itu merupakan ibadah yang tercantum di dalam rukun Islam. Jadi bagi setiap muslim yang memiliki finansial yang stabil atau mampu, wajib baginya untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan. Jadi tujuannya itu kenapa kita perlu mengeluarkan zakat? Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bu, untuk uji pengetahuan saya nyatakan selesai. Silakan Ibu ambil Al-Quran, kita masuk pada tahap terakhir. Ya, Bu. Ya, silakan dibuka surat Al-Anbiya, Al-Anbiya. baca ayat 7 sampai dengan 12. 7 sampai 12. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين هباء منثورا. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أخذوا بأسنا إذا هم منها بركضون
Sadaqallahul azim. Silakan dilanjutkan dengan menulis masih surat yang sama. Silakan ditulis untuk ayat 10 sampai 12.
Sudah, Bu. Silakan ditunjukkan. Silakan ditunjukkan, dimatikan dulu background, dihilangkan background. Tunggu. Ya, oke Bu, sudah bisa terlihat. Oh, bisa. Ya, baik Bu, sudah selesai. Baik, untuk pelaksanaan ujian komprehensif dari Ibu Sukmawati dari 3 tahapan sudah dinyatakan selesai. Dan marilah ditutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimatikan rekamannya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.